Apakah Anda termasuk orang yang sering merasa tidak enak badan, lalu menyimpulkannya sebagai masuk angin? Setiap kali merasa lelah, pegal, meriang, atau perut tidak nyaman, tanpa berpikir panjang langsung menyalahkan cuaca, angin malam, atau kipas angin yang menyala terlalu kencang? Mungkin inilah saat yang tepat untuk berhenti menyalahkan hal-hal di luar diri, dan mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah tubuh ini sudah dirawat dengan baik? Istilah masuk angin memang tidak dikenal secara ilmiah dalam dunia kedokteran modern. Namun, keluhan yang sering diidentikan dengannya, seperti kembung, sakit kepala ringan, tubuh menggigil, atau rasa tidak nyaman pada perut, merupakan gejala yang nyata. Gejala yang seringkali merupakan sinyal tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Tubuh manusia, sebagaimana dijelaskan oleh ilmuwan besar dalam sejarah Islam, Ibnu Sina, adalah sistem yang sangat kompleks dan menakjubkan. Dalam karya monumentalnya yang berjudul Al-Hanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, Ibnu Sina mengemukakan bahwa kesehatan bergantung pada keseimbangan unsur panas, dingin, kering, dan basah dalam tubuh. Ketidakseimbangan dalam salah satu unsur ini dapat mengganggu stabilitas tubuh secara keseluruhan, sehingga muncullah berbagai gejala penyakit. Ibnu Sina memang tidak secara spesifik membahas istilah yang kita kenal hari ini sebagai masuk angin. Namun beliau sangat memahami bahwa tubuh yang kelelahan, tidak teratur dalam makan, kurang istirahat, dan tidak mendapatkan ketenangan batin, akan menampakkan gejalanya sendiri. Sayangnya, banyak di antara kita yang lebih cepat mencari obat daripada memperbaiki kebiasaan. Kita terburu-buru menelan pil atau ramuan ketika tubuh memberi sinyal, tanpa benar-benar menyadari bahwa yang dibutuhkan tubuh seringkali bukan obat, melainkan perhatian. Kesehatan sejati tidak hanya soal apa yang kita konsumsi, melainkan juga tentang bagaimana kita memperlakukan tubuh ini sehari-hari. Kapan terakhir kali Anda memberi waktu bagi tubuh untuk benar-benar beristirahat? Kapan terakhir Anda menikmati makanan tanpa tergesa-gesa? Kapan terakhir Anda tidur tanpa dihantui pikiran-pikiran yang menumpuk? Menurut Ibnu Sina, menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah, dan merawat tubuh adalah bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, sudah saatnya kita berhenti mengabaikan sinyal tubuh. Mulailah memperbaiki gaya hidup, karena sehat bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba. Sehat adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Satu hal yang kerap dilupakan oleh banyak orang adalah bahwa tubuh manusia bukanlah mesin yang dapat terus dipaksa bekerja tanpa jeda. Bahkan mesin sekalipun membutuhkan perawatan rutin agar tidak mengalami kerusakan. Apalagi tubuh, yang jauh lebih kompleks dan sensitif dibandingkan perangkat buatan manusia. Ketika seseorang mengatakan bahwa ia merasa masuk angin karena terlalu banyak beraktivitas di luar rumah atau terlalu lama terpapar angin malam, sesungguhnya yang terjadi bisa jadi adalah akumulasi dari kelelahan fisik dan stres emosional yang tidak disadari. Tubuh lelah, pikiran tegang, dan sistem imun menurun. Maka muncullah gejala-gejala ringan sebagai tanda bahwa tubuh sedang membutuhkan pemulihan. Dalam pandangan Ibnu Sina, aspek psikologis dan emosional manusia turut memengaruhi kondisi fisik. Beliau meyakini bahwa pikiran yang tenang dan jiwa yang tentram memiliki dampak besar terhadap kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan tidak cukup hanya dengan mengatur makanan dan olahraga. Ketenangan batin dan kedamaian pikiran juga merupakan bagian penting dari proses penyembuhan dan pemeliharaan tubuh. Sayangnya, gaya hidup modern seringkali membuat kita jauh dari keseimbangan itu. Kita terbiasa bangun pagi dalam keadaan tergesa-gesa, melewatkan sarapan, bekerja tanpa jeda, dan mengabaikan istirahat. Ketika tubuh mulai memberikan peringatan, kita justru menutup telinga dan mencari cara tercepat untuk menghilangkan gejalanya, tanpa mengubah penyebab utamanya. Padahal, dalam banyak kasus, kunci untuk meredakan keluhan ringan bukanlah obat, melainkan pemulihan yang menyeluruh. Istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, aktivitas fisik yang teratur, dan yang tak kalah penting, menjauhkan diri dari pikiran negatif yang terus-menerus membebani jiwa.
Ibnu Sina bahkan menekankan bahwa salah satu syarat utama bagi proses penyembuhan adalah keyakinan seseorang terhadap pemulihan itu sendiri. Beliau menyatakan bahwa harapan dan ketenangan dapat mempercepat kesembuhan, sementara kecemasan dan ketakutan hanya akan memperburuk keadaan. Ini menunjukkan bahwa aspek spiritual dan mental sangat erat kaitannya dengan kesehatan fisik. Maka dari itu, ketika tubuh Anda mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, jangan buru-buru menyimpulkannya sebagai sekadar masuk angin. Lihat lebih dalam. Apakah Anda sudah cukup tidur? Sudah cukup minum air? Sudah memberikan waktu untuk tubuh beristirahat? Apakah pikiran Anda sedang tenang? Atau justru dipenuhi beban yang tak terselesaikan? Tubuh tidak pernah berdusta. Ia akan selalu memberi sinyal saat terjadi ketidakseimbangan. Tugas kita adalah mendengarkan dan merespons dengan bijaksana. Dalam tradisi pengobatan Islam klasik, menjaga kesehatan dipandang sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Tubuh yang sehat adalah sarana untuk beribadah, berkarya, dan menjalani hidup dengan penuh kebermanfaatan. Maka menjaga kesehatan bukan hanya kepentingan pribadi, melainkan juga tanggung jawab sosial dan spiritual. Ibnu Sina menyebutkan bahwa setiap organ dalam tubuh memiliki peran yang sangat spesifik, dan gangguan pada satu bagian akan memengaruhi keseimbangan keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga kestabilan sistem tubuh bukan sekadar menghindari penyakit, tetapi juga menjaga keharmonisan antara fungsi-fungsi tubuh yang saling terkait. Salah satu prinsip yang diajarkan Ibnu Sina adalah tadbir al-iyah, yakni pengelolaan hidup sehat. Ini mencakup pengaturan waktu tidur, kebersihan, pola makan, aktivitas fisik, hingga suasana hati. Konsep ini sangat relevan dengan tantangan kehidupan modern, di mana ritme hidup yang cepat seringkali mengorbankan kebutuhan tubuh dan jiwa. Misalnya, banyak orang terbiasa begadang demi mengejar target pekerjaan, tanpa menyadari bahwa kualitas tidur yang buruk berdampak langsung pada sistem imun, konsentrasi, dan keseimbangan hormon. Atau seseorang yang terus-menerus mengonsumsi makanan cepat saji karena alasan praktis, tanpa menyadari bahwa nutrisi yang tidak seimbang akan melemahkan fungsi tubuh dalam jangka panjang. Dalam hal ini, pengingat dari Ibnu Sina menjadi sangat penting, bahwa pencegahan selalu lebih utama daripada pengobatan. Gaya hidup yang baik adalah benteng pertama bagi tubuh agar tidak mudah diserang penyakit. Beliau juga menekankan pentingnya makanan yang bersih, alami, dan dikonsumsi secara proporsional. Bukan hanya apa yang dimakan, tapi juga kapan, dalam jumlah berapa, dan dalam kondisi emosional seperti apa seseorang mengonsumsinya. Karena ternyata, suasana hati saat makan pun memengaruhi cara tubuh mencerna dan menyerap nutrisi. Sungguh hal yang luar biasa, bagaimana wawasan ribuan tahun silam ini masih sangat relevan hingga kini. Dan justru hari ini, ketika teknologi sudah sangat maju, banyak orang mulai kembali kepada prinsip-prinsip dasar ini. Makan secukupnya, tidur teratur, mengelola stres, dan memperhatikan tanda-tanda kecil dari tubuh. Jika selama ini Anda merasa mudah sakit, mudah lelah, atau sering meriang tanpa sebab yang jelas, mungkin bukan karena angin, cuaca, atau takdir. Mungkin itu cara tubuh Anda berkomunikasi. Mengingatkan bahwa sudah waktunya untuk memperlambat langkah, memperbaiki ritme, dan memberi ruang untuk istirahat. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim terdahulu, tubuh bukan hanya sekadar kumpulan jaringan biologis, melainkan juga tempat bersemayamnya ruh dan perasaan. Kesehatan, oleh karena itu, tidak bisa dilepaskan dari keseimbangan antara tubuh, akal, dan jiwa. Jika salah satu terganggu, maka keseluruhan sistem akan terdampak. Inilah sebabnya mengapa banyak ulama dan tabib Islam menganjurkan rutinitas yang mencakup ibadah, meditasi, serta aktivitas fisik dan intelektual. Mereka tidak melihat tubuh dan jiwa sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi. Sebuah pendekatan yang selaras dengan banyak temuan ilmiah modern yang menunjukkan bahwa stres emosional kronis dapat menyebabkan inflamasi, memperlemah sistem imun, bahkan memicu gangguan fisik lainnya. Mari kita renungkan sejenak. Dalam kehidupan sehari-hari,
Berapa banyak dari kita yang benar-benar menyediakan waktu untuk memperhatikan sinyal-sinyal kecil dari tubuh? Berapa banyak dari kita yang bersikap bijak terhadap tubuh sendiri, yang setiap hari bekerja tanpa henti untuk menjaga kita tetap hidup? Seringkali, tubuh telah memberi peringatan dengan cara yang halus. Leher yang terasa kaku, perut yang sering kembung, dada yang sesak, atau kepala yang terasa berat. Namun kita mengabaikannya. Kita terus mendorong diri untuk bekerja, berlari mengejar target, dan bersikap seolah tubuh ini akan selalu kuat menghadapi segalanya. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Sina, tubuh yang terlalu lelah akan kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan keseimbangan. Dan jika itu terjadi terus-menerus, maka penyakit bukan lagi sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari pola yang kita abaikan selama bertahun-tahun. Langkah kecil bisa menjadi awal dari perubahan besar. Mulailah dari hal sederhana. Tidur tepat waktu. Minum air putih yang cukup. Kurangi konsumsi makanan yang tinggi gula dan garam. Luangkan waktu untuk berjalan kaki, menghirup udara segar, dan membiarkan pikiran beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Dan yang tak kalah penting, berbicaralah kepada diri sendiri dengan lembut. Jangan biasakan mengatakan, "Aku lemah, aku mudah sakit," atau "tubuhku tidak kuat." Karena kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri bukan sekadar suara, melainkan energi yang bisa membentuk keyakinan dan memengaruhi tubuh secara nyata. Jika Anda merasakan kelelahan yang tak kunjung hilang, mungkin bukan hanya tubuh Anda yang lelah, tapi juga hati dan pikiran. Maka istirahatlah, bukan karena Anda menyerah, melainkan karena Anda menghargai anugerah yang bernama kesehatan. Kesehatan sejatinya adalah investasi jangka panjang. Apa yang kita lakukan hari ini akan membentuk kondisi tubuh kita di masa depan. Setiap keputusan kecil, apakah kita memilih untuk tidur lebih awal atau begadang, apakah kita minum air putih atau minuman manis, apakah kita meluangkan waktu untuk berjalan kaki atau duduk berjam-jam di depan layar, akan memberikan dampaknya. Satu hal yang patut kita renungkan adalah bahwa banyak orang baru menyadari nilai kesehatan setelah kehilangannya. Baru ketika tubuh tak lagi mampu menahan rasa sakit, baru ketika rumah sakit menjadi tempat yang akrab, barulah kita bertanya-tanya, apakah semua ini bisa dicegah? Jawabannya, dalam banyak kasus, adalah bisa. Dengan kesadaran, dengan disiplin, dan dengan rasa hormat terhadap diri sendiri. Dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia, nikmat sehat dan waktu luang. Betapa banyak orang yang baru menyadari nikmat sehat setelah tubuh tidak lagi mampu berdiri tegak, setelah napas menjadi pendek, setelah langkah menjadi berat. Karena itu, mari kita belajar untuk tidak menyepelekan gejala kecil yang muncul. Jangan mudah menganggap masuk angin sebagai hal sepele, tanpa mencari tahu akar penyebabnya. Jangan terbiasa menunda istirahat, dengan alasan pekerjaan belum selesai. Jangan biarkan tubuh Anda menjadi korban dari ambisi yang tidak terkelola dengan bijak. Kita tidak sedang diminta untuk hidup sempurna, tapi kita diajak untuk hidup dengan lebih sadar, lebih penuh perhatian, dan lebih bertanggung jawab. Karena tubuh ini adalah amanah. Dan sebagaimana setiap amanah, ia akan dimintai pertanggungjawaban. Mengubah pola hidup tidak harus dengan langkah besar yang drastis. Mulailah dari satu kebiasaan kecil. Misalnya, bangun pagi dan menghindari begadang. Atau menyediakan waktu 10 menit setiap hari untuk berjalan kaki dan mengamati lingkungan sekitar. Atau mungkin, sekadar mematikan ponsel 1 jam sebelum tidur, agar kualitas istirahat kita menjadi lebih baik. Kesehatan bukan semata-mata tentang tidak sakit, tetapi tentang hidup dengan kualitas yang baik. Tentang bisa tersenyum tanpa rasa nyeri. Tentang bisa bekerja tanpa beban di dada. Tentang bisa beribadah dengan tubuh yang ringan. Dan tentang bisa menikmati kehidupan, tanpa dihantui rasa lelah yang berkepanjangan. Seringkali kita berpikir bahwa menjaga kesehatan adalah pekerjaan yang rumit, memerlukan biaya besar, atau bahkan memerlukan akses ke fasilitas medis canggih. Padahal, dalam banyak kasus,
Kesehatan justru bertumpu pada kebiasaan yang sederhana, teratur, dan konsisten. Hal-hal yang bisa dimulai dari rumah, tanpa perlu menunggu fasilitas atau waktu yang tepat. Perhatikanlah bagaimana tubuh manusia dirancang dengan sangat sempurna. Ia memiliki sistem pertahanan alami, mekanisme penyembuhan diri, dan keseimbangan yang menakjubkan. Namun semua itu hanya bisa berfungsi optimal jika kita memberi tubuh ruang untuk beristirahat, bernapas, dan bergerak secara alami. Kita perlu kembali kepada prinsip hidup yang seimbang, yang telah diajarkan oleh banyak cendekiawan dan tokoh pengobatan Islam. Ibnu Sina, dalam karyanya yang monumental Al-Hanun fi Al-Tib, tidak hanya menulis tentang ramuan atau obat-obatan, tetapi lebih banyak menekankan pentingnya gaya hidup sehat sebagai dasar utama kesehatan. Ia menulis bahwa ketidakseimbangan dalam tidur, makanan, aktivitas, dan emosi bisa menjadi sebab timbulnya penyakit, jauh sebelum faktor eksternal lain menyerang tubuh. Dalam konteks modern, ini bisa diartikan bahwa penyakit tidak selalu datang dari luar. Stres yang kita pendam, emosi negatif yang tidak tersalurkan, atau rasa lelah yang kita abaikan hari demi hari, semuanya adalah bentuk gangguan dalam yang bisa lebih berbahaya dari sekadar virus atau udara dingin. Maka ketika tubuh mulai menunjukkan gejala, jangan langsung menyalahkan masuk angin atau faktor cuaca. Lihat lebih dalam, apakah Anda sudah cukup tidur? Apakah Anda mengonsumsi makanan bergizi? Apakah pikiran Anda penuh tekanan dan kekhawatiran? Apakah Anda pernah memberi waktu bagi tubuh untuk sekadar diam dan bernafas dengan tenang? Banyak orang mengejar kesuksesan, produktivitas, dan pencapaian, namun melupakan fondasi utama dari semua itu, yaitu tubuh yang sehat. Tanpa kesehatan, bahkan cita-cita yang paling mulia pun tak akan mampu diwujudkan. Tubuh bukan alat yang bisa dipaksa tanpa henti. Ia adalah rekan perjalanan yang harus dijaga, dihormati, dan didengarkan. Jika saat ini Anda merasa mudah lelah, sering mengalami sakit ringan, atau bahkan hanya merasa kurang bertenaga, jangan tunggu sampai tubuh memaksa Anda berhenti. Lakukan perubahan dari sekarang. Perubahan kecil, namun bermakna. Dengarkan suara tubuh, rawatlah dengan kasih sayang, dan libatkan kesadaran dalam setiap pilihan hidup Anda. Dan jangan pernah menganggap menjaga kesehatan sebagai beban. Jadikan ia sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Jadikan setiap langkah menuju gaya hidup sehat sebagai bentuk penghormatan kepada diri sendiri, kepada kehidupan, dan kepada Sang Pencipta yang telah menganugerahkan tubuh ini dengan segala kesempurnaannya. Dalam Islam, kesehatan bukan sekadar persoalan fisik. Ia mencakup keseimbangan mental, spiritual, dan sosial. Maka menjaga kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita makan atau seberapa sering kita berolahraga, tetapi juga bagaimana kita menjaga hati dari kebencian, pikiran dari prasangka buruk, dan lisan dari ucapan yang menyakitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa senyum adalah sedekah. Dalam ilmu kedokteran modern, kita tahu bahwa tersenyum dapat memicu pelepasan hormon endorfin yang mampu menurunkan stres dan meningkatkan sistem imun. Lihatlah bagaimana ajaran agama, yang tampak sederhana, ternyata memiliki dampak besar pada kesehatan seseorang. Para ulama terdahulu memahami hal ini dengan baik. Mereka menekankan pentingnya akhlak, kedamaian batin, dan adab dalam menjalani hidup. Tidak hanya karena hal itu memperkuat relasi sosial, tetapi juga karena ketenangan hati berdampak langsung terhadap keseimbangan tubuh. Seseorang yang hidup dalam amarah, iri hati, dan kecemasan akan lebih mudah terserang penyakit, meskipun ia rajin berolahraga dan menjaga makan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam salah satu tulisannya menjelaskan bahwa hati yang bersih adalah sumber kesehatan yang hakiki. Sebaliknya, hati yang dipenuhi kebencian dan kegelisahan adalah sebab munculnya banyak penyakit. Hari ini, kita menyebutnya sebagai psikosomatik, penyakit fisik yang muncul akibat tekanan psikologis. Karena itu, menjaga kesehatan berarti juga menjaga hati dan pikiran. Belajar untuk ikhlas, memaafkan, dan bersyukur bukan sekadar perintah agama, melainkan juga terapi jiwa.
Setiap langkah menuju kedamaian batin adalah langkah menuju kesehatan yang sejati. Kita bisa mulai dengan membiasakan diri merenung sejenak di pagi hari. Bukan untuk memikirkan masalah, tetapi untuk mensyukuri kehidupan. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara segar memenuhi paru-paru, dan ucapkan dalam hati, "Alhamdulillah, aku masih diberi hidup. Aku masih diberi tubuh yang mampu berdiri dan bergerak." Jadikan setiap pagi sebagai momen awal yang baru. Jangan bawa beban kemarin ke hari ini. Jangan biarkan luka masa lalu merusak ketenangan saat ini. Sebab tubuh kita hidup di hari ini, bukan di masa lalu yang tak bisa diubah, atau masa depan yang belum tentu datang. Lalu, perhatikan kebiasaan yang tampak sepele namun berdampak besar. Seperti mengunyah makanan perlahan, agar pencernaan tidak terbebani. Seperti menyempatkan waktu untuk berjemur di pagi hari, agar tubuh mendapatkan vitamin D yang penting bagi kekebalan. Seperti menyeduh herbal hangat sebelum tidur, agar tidur lebih nyenyak dan tubuh lebih rileks. Hal-hal sederhana ini tidak membutuhkan biaya besar. Hanya dibutuhkan kesadaran dan kemauan untuk peduli terhadap diri sendiri. Karena merawat tubuh adalah bentuk penghormatan terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan yang sering dilupakan adalah kemampuan tubuh untuk pulih, atau yang dalam istilah medis dikenal sebagai homeostasis. Tubuh manusia, dengan segala kerumitannya, memiliki kemampuan alami untuk menyeimbangkan diri. Namun, kemampuan ini tidak akan optimal apabila terus-menerus diganggu oleh gaya hidup yang buruk. Para ilmuwan Muslim pada abad keemasan Islam telah membahas hal ini jauh sebelum istilah homeostasis dikenal dalam dunia kedokteran Barat. Ibnu Sina, misalnya, mengajarkan bahwa tubuh yang sehat adalah tubuh yang seimbang dalam asupan makanan, aktivitas fisik, tidur, emosi, dan hubungan sosial. Ia menyarankan agar manusia mengenal betul dirinya, kapan tubuhnya butuh istirahat, kapan butuh bergerak, dan kapan butuh disegarkan dengan udara terbuka. Betapa agungnya pandangan ini. Karena sesungguhnya, kesehatan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada dokter, apalagi kepada obat. Kesehatan dimulai dari diri sendiri, dari kepedulian, dari kesadaran, dan dari komitmen untuk hidup lebih baik. Namun dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam kesibukan yang membuat kita lupa. Lupa makan dengan tenang. Lupa untuk berjalan kaki. Lupa menyapa diri sendiri di depan cermin dan bertanya, "Apa kabar hari ini? Sudahkah kau merasa cukup tenang?" Padahal, perhatian sederhana seperti itu mampu mencegah kelelahan yang lebih besar. Tubuh yang terus-menerus diberi beban tanpa rehat akan menyerah, cepat atau lambat. Ia tidak perlu menunggu penyakit berat datang. Kadang ia hanya butuh sedikit kelalaian untuk mulai memberi peringatan. Sakit kepala, otot tegang, tidur tidak nyenyak, atau perasaan tidak nyaman yang terus-menerus. Islam mengajarkan keseimbangan. Tidak berlebih-lebihan dalam makan, tidak berlebihan dalam tidur, dan tidak berlebihan dalam bekerja. Bahkan dalam ibadah sekalipun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan agar umatnya tidak memaksakan diri, karena tubuh pun memiliki hak yang harus dipenuhi. Ada sebuah nasihat yang patut direnungkan, jangan engkau rusak hari esok dengan mengabaikan hari ini. Artinya, setiap pilihan yang kita ambil hari ini, kecil maupun besar, akan menentukan seperti apa kondisi kita di masa depan. Jika hari ini kita memilih untuk peduli, maka esok tubuh akan menjawab dengan kekuatan. Tapi jika hari ini kita abai, maka esok tubuh mungkin akan menjawab dengan keluhan. Maka rawatlah tubuh Anda sebagaimana Anda merawat sesuatu yang berharga. Karena memang demikianlah seharusnya. Tubuh ini adalah kendaraan hidup yang akan membawa kita mengarungi waktu. Ia bukan milik kita sepenuhnya, tapi titipan yang harus dijaga dengan amanah. Dan apabila Anda mencintai orang-orang di sekitar Anda, anak, pasangan, orang tua, sahabat, maka salah satu bentuk cinta yang paling nyata adalah dengan menjaga diri sendiri. Karena dengan tubuh yang sehat, Anda bisa hadir penuh untuk mereka. Anda bisa menjadi sumber kekuatan, bukan beban. Anda bisa memberi makna, bukan hanya cerita duka.
Kesehatan yang hakiki tidak semata-mata lahir dari tubuh yang terbebas dari penyakit, tetapi juga dari jiwa yang tentram dan pikiran yang jernih. Maka tidak mengherankan jika para ilmuwan dan ulama Islam sejak dahulu memahami bahwa perawatan tubuh harus disertai dengan perawatan jiwa. Ibnu Miskawayh, salah seorang filsuf dan ilmuwan Muslim, menekankan pentingnya akhlak dan disiplin dalam membentuk kebiasaan yang sehat. Ia percaya bahwa manusia dapat melatih dirinya untuk hidup selaras dengan fitrah. Artinya, perilaku sehat bukan hanya sesuatu yang dipelajari, tetapi juga dibiasakan dengan kesungguhan dan niat yang benar. Dalam konteks ini, menjaga pola hidup yang seimbang adalah bagian dari akhlak mulia. Tidak begadang tanpa tujuan, tidak makan berlebihan, tidak marah tanpa kendali, dan tidak lalai dalam istirahat. Semua ini bukan hanya kebiasaan baik secara fisik, tetapi juga manifestasi dari keadaban dan keimanan. Para tabib Muslim dahulu tidak hanya meresepkan obat atau ramuan herbal kepada pasiennya. Mereka juga menyarankan waktu-waktu terbaik untuk beristirahat, jenis makanan yang sesuai dengan musim, hingga pentingnya suasana hati dalam proses penyembuhan. Inilah bentuk pelayanan kesehatan yang utuh dan menyeluruh. Sebagai contoh, Al-Razi, dokter besar dari Persia, menulis bahwa suasana hati pasien sangat menentukan keberhasilan pengobatan. Ia bahkan menyarankan agar pasien ditempatkan di lingkungan yang nyaman dan bersih, serta dikelilingi oleh orang-orang yang bersikap baik. Ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa kesehatan bukan hanya urusan medis, tetapi juga sosial dan psikologis. Hal ini selaras dengan temuan-temuan modern dalam bidang kesehatan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dukungan sosial, suasana hati yang positif, dan lingkungan yang sehat dapat mempercepat penyembuhan. Maka ketika Islam menganjurkan umatnya untuk menebarkan salam, mempererat silaturahmi, dan menyayangi sesama, itu bukan semata-mata urusan ukhrawi, tetapi juga berdampak pada kesehatan jasmani. Kita tidak bisa menunggu tubuh jatuh sakit untuk baru mulai peduli. Seperti halnya kita tidak menunggu rumah roboh untuk memperbaiki fondasinya. Kita harus proaktif. Mulai dari sekarang. Dari hal-hal kecil yang kita ulang setiap hari. Makanan yang kita pilih, waktu tidur yang kita tetapkan, ketenangan yang kita usahakan, dan kebersihan yang kita jaga. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari syukur kepada Allah. Karena tubuh yang sehat akan memudahkan kita untuk beribadah, untuk mencari nafkah dengan semangat, untuk menebar kebaikan, dan untuk menikmati hidup dengan penuh kesadaran. Dan setiap bentuk syukur yang disertai dengan amal akan membuka pintu nikmat yang lebih luas lagi. Jika Anda merasa sulit memulai, jangan terburu-buru mengubah semuanya sekaligus. Cukup satu kebiasaan baik yang Anda jaga setiap hari. Bangun lebih pagi 15 menit lebih awal. Minum segelas air putih sebelum kopi. Luangkan waktu untuk berjalan kaki tanpa gangguan gawai. Lalu perlahan, tubuh akan memberi sinyal bahwa ia menyambut perubahan itu. Dalam ajaran Islam, kesehatan spiritual memiliki posisi yang tidak terpisahkan dari kesehatan jasmani. Seorang hamba yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah melalui ibadah yang khusyuk, doa yang tulus, serta zikir yang terus menghidupkan hati, akan merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Ketenangan inilah yang kemudian memberi pengaruh positif terhadap kondisi fisik. Dalam banyak penelitian modern, ditemukan bahwa ketenangan jiwa dapat menurunkan tekanan darah, memperbaiki sistem kekebalan tubuh, dan bahkan mempercepat pemulihan dari penyakit. Maka ketika seorang muslim mengambil wudhu dengan penuh kesadaran, melaksanakan sholat dengan khusyuk, dan menata hatinya dengan rasa syukur dan tawakal, itu bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga terapi jiwa yang nyata. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menulis bahwa hati yang dipenuhi dengan iman dan keyakinan adalah hati yang kuat dan tidak mudah runtuh oleh penyakit. Ia membahas bagaimana rasa takut, sedih berlebihan, dan gelisah yang tidak terkontrol bisa menjadi sumber penyakit. Oleh sebab itu, memperkuat iman, menjernihkan niat, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah adalah bagian penting dari menjaga kesehatan secara menyeluruh. Sakit, dalam pandangan Islam, bukan semata-mata musibah. Ia adalah ujian, penghapus dosa,
sekaligus sarana untuk introspeksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesedihan, atau kegundahan, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya." Maka seorang mukmin yang memahami makna ini tidak akan berputus asa dalam menghadapi penyakit. Ia akan menghadapinya dengan sabar, mencari pengobatan yang halal, dan terus menjaga harapan sembuh melalui doa dan ikhtiar. Lebih jauh, Islam mengajarkan bahwa manusia hidup tidak sendiri. Ia adalah bagian dari masyarakat, dan masyarakat adalah bagian dari alam. Maka menjaga kesehatan tidak hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketika seseorang membuang sampah sembarangan, mencemari air, atau membiarkan lingkungan kotor, sejatinya ia sedang membuka pintu bagi berbagai penyakit. Ibnu Khaldun, dalam karya monumentalnya Muqaddimah, menyebutkan bahwa kemakmuran sebuah peradaban sangat ditentukan oleh kebersihan lingkungan dan ketertiban masyarakat dalam menjaga kesehatan warganya. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kesehatan sudah menjadi perhatian utama dalam pemikiran Islam klasik. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa menjaga kesehatan bukanlah urusan individual semata. Ia adalah tanggung jawab kolektif. Saat seseorang menjaga pola makannya, ia bukan hanya menyelamatkan dirinya dari penyakit, tetapi juga mengurangi beban sistem kesehatan. Ketika seseorang menasihati orang lain untuk berhenti merokok, ia sedang melindungi banyak jiwa dari paparan zat berbahaya. Ketika seseorang ikut membersihkan got di lingkungannya, ia telah mencegah wabah dari berkembang. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa kesehatan adalah amanah yang harus dipelihara bersama. Maka sangat penting bagi kita untuk membudayakan edukasi kesehatan yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga inspiratif, membangkitkan kesadaran, menanamkan nilai, dan mendorong perubahan perilaku. Dan akhirnya, marilah kita renungkan bahwa tubuh ini, dengan segala kesempurnaannya, bukan milik kita. Ia adalah pinjaman. Suatu saat akan dikembalikan. Maka selama pinjaman itu masih ada di tangan kita, sudah seharusnya kita jaga, kita rawat, dan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap insan. Di sanalah pola makan, pola tidur, kebiasaan bergerak, serta nilai-nilai tentang kesehatan mulai diperkenalkan dan ditanamkan. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk gaya hidup sehat. Ketika orang tua memberikan teladan dengan menjaga kebersihan diri, mengatur pola makan, serta menghindari gaya hidup yang merusak tubuh, maka anak-anak akan lebih mudah menirunya secara alamiah. Islam menekankan pentingnya mendidik keluarga dengan penuh kasih sayang, kebijaksanaan, dan akhlak yang baik. Dalam konteks kesehatan, ini berarti menciptakan suasana rumah yang mendukung kebiasaan baik, menyediakan makanan sehat, menjadwalkan waktu istirahat yang cukup, serta membiasakan anggota keluarga untuk melakukan aktivitas fisik, seperti berjalan pagi, berkebun, atau membersihkan rumah bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan sempurna dalam hal menjaga kesehatan. Dalam banyak riwayat, beliau dikenal tidak berlebih-lebihan dalam makan. Beliau bersabda, "Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Ini bukan hanya anjuran spiritual, tetapi juga prinsip medis yang sangat relevan hingga hari ini. Beliau juga sangat menjaga kebersihan diri. Mandi secara teratur, menyisir rambut, memotong kuku, serta mencuci tangan sebelum makan adalah bagian dari sunnah yang secara ilmiah terbukti mampu mencegah berbagai penyakit. Bahkan, menyikat gigi menggunakan siwak bukan sekadar ibadah, tetapi juga upaya menjaga kesehatan mulut yang sangat dianjurkan dalam ilmu kedokteran gigi modern. Kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupan juga memberikan pelajaran penting bahwa hidup sehat tidak harus mahal. Beliau makan dengan porsi secukupnya, lebih sering berjalan kaki, tidak pernah tidur larut tanpa keperluan, dan senantiasa menjaga emosinya agar tetap seimbang. Semua ini adalah contoh konkret bahwa hidup sehat dapat dilakukan siapa saja, di mana saja,
asalkan ada niat dan kesadaran. Dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, dibutuhkan pendekatan yang menyentuh hati dan tidak sekadar bersifat perintah. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui keteladanan dan edukasi yang konsisten. Ketika para tokoh masyarakat, guru, pemuka agama, serta orang-orang yang dihormati menunjukkan gaya hidup sehat dalam kesehariannya, maka masyarakat akan lebih mudah menerima dan menirunya. Pendidikan kesehatan juga perlu dimulai sejak dini, dengan materi yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman. Anak-anak bisa dikenalkan pada pentingnya mencuci tangan, memilih makanan sehat, dan berolahraga secara menyenangkan. Sementara remaja bisa didorong untuk lebih memahami bagaimana gaya hidup mereka akan memengaruhi kualitas hidup di masa depan. Di sisi lain, pendidikan kesehatan untuk orang dewasa sebaiknya menekankan pada tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun keluarga. Seorang ayah yang merokok di depan anak-anaknya, misalnya, tidak hanya membahayakan kesehatan keluarga, tetapi juga memberikan contoh buruk yang bisa diwariskan secara sosial. Maka memperbaiki kebiasaan diri adalah langkah awal untuk memperbaiki lingkungan yang lebih luas. Lingkungan sosial juga sangat berperan dalam mendukung atau menghambat kebiasaan sehat. Oleh sebab itu, kampanye kesehatan tidak cukup dilakukan melalui selebaran atau poster. Ia harus menyentuh hati, menggugah pikiran, dan ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari. Ketika masyarakat mulai merasa bangga karena menjaga kebersihan lingkungan, merasa terpanggil untuk menolong orang yang sedang sakit, dan terbiasa menyapa dengan senyum yang tulus, maka disitulah kesehatan sosial terbentuk. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga harapan. Seringkali orang merasa putus asa karena sudah lama sakit, atau karena merasa terlalu sulit mengubah gaya hidup. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang terus-menerus. Maka siapapun kita, apapun kondisi kita, jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu keputusan baik yang dilakukan hari ini. Stres adalah salah satu faktor utama yang dapat merusak kesehatan secara menyeluruh. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, tidak jarang seseorang merasa tertekan oleh berbagai tanggung jawab, masalah pekerjaan, hingga persoalan pribadi. Jika dibiarkan terus-menerus, stres dapat menimbulkan gangguan fisik seperti peningkatan tekanan darah, gangguan pencernaan, dan melemahnya sistem imun. Dalam perspektif kedokteran Islam, menjaga ketenangan jiwa adalah bagian dari pengobatan yang tak kalah pentingnya dengan obat-obatan. Para tabib Muslim kuno sudah menyadari bahwa jiwa yang tenang dan pikiran yang jernih dapat mempercepat proses penyembuhan. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan berbagai terapi yang bersifat holistik, termasuk meditasi, zikir, dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar kita tidak larut dalam kegelisahan dan selalu berusaha menghadapi masalah dengan sabar dan tawakal. Dalam sebuah hadits disebutkan, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, segala urusannya adalah baik, dan ini tidak dimiliki oleh siapapun selain dia. Hadis riwayat Muslim. Pesan ini mengingatkan kita bahwa menjaga mental dan spiritual merupakan bagian dari menjaga kesehatan fisik. Selain itu, kualitas istirahat dan tidur sangat menentukan kondisi tubuh secara keseluruhan. Tidur yang cukup dan berkualitas akan membantu memperbaiki sel-sel tubuh, menguatkan daya tahan, serta menyeimbangkan hormon yang berperan dalam metabolisme. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar waktu tidur diatur sedemikian rupa, tidak berlebihan dan tidak kurang, serta melakukan sunnah tidur seperti berwudu dan membaca doa sebelum tidur untuk menenangkan pikiran. Sayangnya, di era digital saat ini, gangguan tidur semakin banyak terjadi. Penggunaan gadget yang berlebihan, paparan cahaya biru dari layar, dan tekanan pekerjaan dapat mengganggu ritme tidur alami. Namun, teknologi juga dapat menjadi alat bantu yang efektif jika digunakan dengan bijak. Banyak aplikasi yang kini dikembangkan untuk membantu mengelola waktu tidur, meditasi, atau pengingat konsumsi air dan aktivitas fisik. Pemanfaatan teknologi dalam kesehatan memang harus selektif dan bertanggung jawab. Informasi yang akurat, konsultasi dokter secara daring, hingga aplikasi monitoring kesehatan dapat menjadi solusi praktis untuk menjaga pola hidup sehat. Namun,
Harus diingat bahwa teknologi bukan pengganti gaya hidup sehat itu sendiri, melainkan alat bantu agar kita lebih disiplin dan konsisten. Keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan penerapan nilai-nilai kesehatan tradisional adalah kunci. Misalnya, melakukan olahraga secara rutin dan berjemur di bawah sinar matahari pagi tetap menjadi anjuran utama. Sementara penggunaan aplikasi pengingat olahraga membantu kita agar tidak lupa dan tetap termotivasi. Semuanya harus dimulai dari kesadaran dan niat yang tulus untuk menjaga amanah tubuh yang telah Allah titipkan kepada kita. Ketika kesadaran ini tumbuh dan terus dipupuk, maka hidup sehat bukan lagi sebuah beban atau kewajiban, melainkan gaya hidup yang menyenangkan dan penuh makna. Pola makan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan. Islam memberikan perhatian besar terhadap apa yang kita konsumsi, tidak hanya dari sisi kehalalan dan kebersihan, tetapi juga dari segi keseimbangan dan kualitas makanan itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk makan secukupnya, menghindari berlebihan, dan memilih makanan yang bermanfaat bagi tubuh. Dalam kitab-kitab kedokteran Islam klasik, seperti karya Ibnu Sina yang terkenal dengan Al-Hanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine, terdapat panduan lengkap mengenai jenis makanan yang dapat menjaga keseimbangan tubuh dan memperkuat daya tahan. Ibnu Sina menekankan pentingnya makanan yang bersifat sejuk dan segar, serta menghindari makanan yang terlalu berlemak, terlalu pedas, atau mengandung bahan yang dapat menimbulkan racun dalam tubuh. Selain itu, tradisi pengobatan herbal juga sangat kaya dalam budaya Islam. Berbagai tumbuhan dan rempah-rempah alami digunakan sebagai obat yang tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga memperkuat tubuh agar terhindar dari sakit. Misalnya, habbatus sauda, jinten hitam, yang disebut dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai obat dari segala penyakit kecuali kematian, telah terbukti secara ilmiah memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti memperkuat sistem imun dan mengurangi peradangan. Madu juga merupakan salah satu bahan alami yang sangat dianjurkan dalam pengobatan dan pencegahan penyakit. Dalam Al-Quran dan hadits, madu disebut sebagai penyembuh dan pemberi energi. Modern science membuktikan madu memiliki sifat antibakteri, antioksidan, dan mampu mempercepat penyembuhan luka. Mengintegrasikan pola makan sehat yang seimbang, memanfaatkan bahan-bahan alami yang dianjurkan dalam Islam, serta membiasakan konsumsi makanan halal dan thayyib, baik dan bersih, adalah kunci untuk menjaga kesehatan secara holistik. Hal ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menyeimbangkan unsur spiritual dan emosional dalam diri. Selanjutnya, pengobatan herbal tidak hanya sekadar ramuan tradisional, tetapi juga sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Para tabib muslim klasik melakukan penelitian dan eksperimen dengan berbagai tanaman obat, mencatat efeknya, serta mengembangkannya sebagai bagian dari praktik medis yang ilmiah. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan pengobatan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia. Dengan demikian, menjaga kesehatan tubuh melalui pola makan dan pengobatan alami yang sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah bentuk ibadah sekaligus investasi jangka panjang untuk kehidupan yang berkualitas dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Kesehatan tidak hanya meliputi kondisi fisik semata, melainkan juga mencakup kesehatan mental dan emosional. Psikologi kesehatan adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, menjaga kesehatan jiwa menjadi sangat penting karena kondisi mental yang baik akan mendukung fungsi tubuh secara optimal. Berbagai penelitian modern membuktikan bahwa stres berkepanjangan, kecemasan, dan depresi dapat menurunkan sistem imun, memperlambat proses penyembuhan, bahkan meningkatkan risiko penyakit kronis seperti jantung dan diabetes. Oleh karena itu, pengelolaan emosi dan stres adalah bagian integral dari menjaga kesehatan. Dalam tradisi Islam, pengelolaan kesehatan mental ini juga sangat diperhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berzikir, bersyukur, dan berdoa sebagai cara menenangkan hati dan pikiran. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Rod ayat 28.
Ini menunjukkan hubungan erat antara spiritualitas dan kesehatan mental. Selain itu, menjaga hubungan sosial dan memiliki komunitas yang saling mendukung adalah salah satu faktor penting dalam psikologi kesehatan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi positif dengan sesama untuk mendapatkan dukungan emosional, motivasi, dan rasa aman. Komunitas yang sehat dapat memberikan rasa belonging, memperkuat semangat hidup, dan mendorong anggota-anggotanya untuk menjaga pola hidup sehat bersama-sama. Dalam Islam, konsep ukhuwah atau persaudaraan sangat ditekankan. Persaudaraan tidak hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ketika komunitas saling mengingatkan dalam kebaikan, memberikan dukungan saat kesulitan, dan mengajak untuk menerapkan gaya hidup sehat, maka terbentuklah lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan kesehatan secara menyeluruh. Lebih jauh lagi, peran komunitas dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kelompok olahraga, kajian kesehatan, pengajian yang mengangkat tema kesehatan, hingga kampanye-kampanye kesadaran kesehatan yang melibatkan masyarakat luas. Keterlibatan aktif dalam komunitas juga membantu mengurangi rasa kesepian dan isolasi yang dapat memicu masalah psikologis. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental dan fisik tidak bisa dilakukan secara individu saja, melainkan harus didukung oleh lingkungan sosial yang sehat dan positif. Melalui kolaborasi antara individu, keluarga, dan komunitas, kita dapat menciptakan pola hidup yang seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya kesehatan secara menyeluruh, fisik, mental, sosial, dan spiritual, merupakan fondasi utama untuk meraih kualitas hidup yang baik. Ketika setiap individu memahami hal ini dan bertindak dengan penuh kesadaran, maka bukan hanya dirinya yang sehat, tetapi juga lingkungan dan masyarakat di sekitarnya akan mendapatkan manfaat besar. Menjaga kesehatan sehari-hari sebenarnya tidak memerlukan usaha yang rumit, melainkan konsistensi dalam menjalankan kebiasaan baik yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta didukung oleh hasil penelitian modern. Berikut beberapa tips praktis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memulai hari dengan niat yang baik dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai aktivitasnya dengan berdoa dan niat yang tulus. Ini bukan hanya untuk mendapatkan keberkahan, tetapi juga menanamkan kesadaran spiritual yang akan menenangkan jiwa dan menambah motivasi dalam menjalani hari. Kedua, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya bersuci dan menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan. Kebersihan ini tidak hanya mencegah penyakit fisik, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan mental. Ketiga, memperhatikan pola makan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, makanlah dengan porsi yang cukup, pilih makanan yang halal dan thayyib, serta hindari berlebihan. Penelitian modern menunjukkan bahwa pola makan yang seimbang, kaya serat, vitamin, dan mineral dapat meningkatkan kesehatan jantung, otak, dan sistem imun. Keempat, rutin berolahraga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berkuda, berenang, dan memanah. Kegiatan ini selain menjaga kebugaran, juga membantu menjaga berat badan ideal dan memperlancar peredaran darah. Olahraga ringan secara rutin telah terbukti secara ilmiah mengurangi risiko berbagai penyakit kronis dan meningkatkan mood. Kelima, cukup tidur dan istirahat. Sebagaimana sunnah tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang teratur, tidur cukup selama 7-8 jam per malam akan membantu tubuh dan otak pulih dari aktivitas sehari-hari. Penelitian modern menguatkan bahwa kualitas tidur sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh dan kesehatan mental. Keenam, kelola stres dengan baik. Melakukan zikir, doa, serta teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dapat membantu menenangkan pikiran. Kegiatan sosial yang positif juga dapat menjadi cara efektif untuk mengurangi stres. Ketujuh, menjaga hubungan sosial yang harmonis. Bersikap baik kepada keluarga, tetangga, dan orang lain tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan emosional. Kedelapan, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
Dengan perkembangan ilmu kedokteran, pemeriksaan rutin menjadi bagian penting untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Kesembilan, memanfaatkan pengobatan alami yang telah terbukti khasiatnya seperti madu, habbatus sauda, kurma, dan rempah-rempah. Tentu dengan tetap berkonsultasi kepada tenaga medis jika diperlukan. Terakhir, menjaga keseimbangan hidup. Hindari perilaku yang berlebihan, baik dalam makan, bekerja, maupun bersosialisasi. Keseimbangan ini adalah kunci hidup sehat yang berkelanjutan. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini secara konsisten, maka kita bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Hal ini sejalan dengan konsep kesehatan dalam Islam yang mengajarkan agar manusia menjaga seluruh aspek diri sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam praktik sehari-hari, banyak individu yang telah merasakan manfaat nyata dari menerapkan pola hidup sehat yang seimbang dan berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Misalnya, seorang pasien yang rutin mengonsumsi madu dan habbatus sauda sebagai suplemen alami, sekaligus menjalankan sunnah menjaga pola makan dan berolahraga ringan secara teratur, melaporkan peningkatan signifikan pada daya tahan tubuh dan energi harian. Pengalaman ini tidak hanya didukung oleh hikmah sunnah, tetapi juga oleh penelitian medis modern yang menunjukkan efek positif dari zat antioksidan dan antiinflamasi dalam bahan alami tersebut. Namun, menjaga konsistensi dalam menjalankan pola hidup sehat bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang dapat menghambat, mulai dari tekanan pekerjaan, gaya hidup modern yang serba cepat, hingga kurangnya dukungan sosial. Oleh karena itu, memahami tantangan ini adalah langkah awal untuk mencari solusi yang efektif. Salah satu tantangan utama adalah kebiasaan lama yang sulit diubah. Kebiasaan makan tidak sehat atau kurang aktivitas fisik seringkali sudah melekat dalam rutinitas sehari-hari. Untuk mengatasi ini, diperlukan niat kuat dan kesadaran akan manfaat jangka panjang, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Memulai dengan perubahan kecil yang realistis dan bertahap, misalnya mengganti camilan tidak sehat dengan buah segar, atau berjalan kaki selama 15 menit setiap hari, dapat menjadi awal yang efektif. Selain itu, waktu dan energi yang terbatas sering menjadi alasan untuk mengabaikan pola hidup sehat. Dalam hal ini, manajemen waktu yang baik sangat diperlukan. Menjadwalkan aktivitas fisik secara teratur, misalnya pagi sebelum beraktivitas atau sore setelah bekerja, dapat membantu membentuk kebiasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan keseimbangan antara ibadah, pekerjaan, dan istirahat sebagai contoh pola hidup seimbang. Tantangan lain adalah kurangnya motivasi dan dukungan sosial. Bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan sama, seperti kelompok olahraga, kajian kesehatan, atau komunitas pengajian yang membahas kesehatan, dapat memberikan semangat dan rasa tanggung jawab bersama. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat niat dan memudahkan penerapan kebiasaan sehat. Dalam menghadapi stres dan tekanan mental, penting untuk selalu mengingat bahwa kesehatan jiwa adalah bagian tak terpisahkan dari kesehatan tubuh. Melakukan aktivitas spiritual seperti berzikir, sholat, dan doa secara rutin memberikan ketenangan batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup, yang sangat relevan dalam menjaga keseimbangan psikologis. Secara keseluruhan, kunci keberhasilan menjaga kesehatan secara konsisten adalah kesadaran diri, niat yang kuat, dukungan sosial, serta pendekatan yang bertahap dan realistis. Melalui proses ini, seseorang tidak hanya mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik dan bermakna. Nutrisi merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga kesehatan. Memahami komposisi makanan yang dikonsumsi sehari-hari menjadi sangat penting agar tubuh mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi vital secara optimal. Dalam Islam, makanan yang halal dan thayyib bukan hanya sekedar perkara syariat, tetapi juga pedoman kesehatan yang secara ilmiah telah terbukti manfaatnya. Makanan seimbang terdiri dari karbohidrat kompleks, protein berkualitas, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Karbohidrat kompleks seperti gandum utuh, beras merah,
dan sayuran kaya serat membantu menjaga kestabilan gula darah dan pencernaan yang sehat. Protein dari sumber hewani yang halal seperti daging tanpa lemak, ikan, dan telur, serta protein nabati dari kacang-kacangan dan biji-bijian, sangat penting untuk regenerasi jaringan dan fungsi imun. Lemak sehat seperti omega-3 yang ditemukan dalam ikan laut, minyak zaitun, dan kacang kenari membantu menjaga kesehatan jantung dan otak. Selain memperhatikan jenis makanan, porsi makan juga harus diperhatikan agar tidak berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk makan secukupnya, tidak sampai merasa terlalu kenyang, dengan perumpamaan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara, ruang kosong, yang berarti memberi ruang bagi tubuh untuk berproses dengan baik. Dalam hal jenis olahraga, aktivitas fisik yang rutin dan teratur memberikan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kapasitas kardiovaskular, memperkuat otot dan tulang, hingga meningkatkan kesehatan mental. Berjalan kaki adalah olahraga paling sederhana dan paling dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat dilakukan kapan saja tanpa alat khusus. Berenang juga sangat dianjurkan karena memberikan latihan menyeluruh pada otot dan sendi, tanpa memberikan tekanan berlebihan. Selain itu, olahraga ringan seperti peregangan, yoga, dan latihan pernapasan membantu meningkatkan fleksibilitas dan relaksasi tubuh. Memanah dan berkuda juga merupakan olahraga yang dianjurkan dalam sunnah, memberikan manfaat fisik sekaligus melatih konsentrasi dan keseimbangan. Metode relaksasi tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan holistik. Teknik pernapasan dalam yang terkontrol membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi kecemasan. Zikir dan doa merupakan cara spiritual yang ampuh untuk menenangkan pikiran dan menguatkan hati, sesuai dengan ajaran Islam. Beristirahat secara cukup dan mengatur jadwal tidur juga bagian dari relaksasi yang efektif. Selain itu, praktik meditasi ringan atau muhasabah diri secara rutin membantu seseorang mengenali kondisi batin dan meminimalisir stres. Ini sangat relevan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan introspeksi diri dan evaluasi amal sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Menggabungkan nutrisi yang tepat, olahraga yang teratur, dan metode relaksasi yang efektif akan menciptakan pola hidup yang seimbang dan berkelanjutan. Pola hidup seperti ini tidak hanya mencegah penyakit, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh, memberikan energi positif untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan optimal dan penuh semangat. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan pola hidup sehat. Lingkungan yang bersih, nyaman, dan kondusif mendukung aktivitas fisik, mental, dan spiritual secara optimal. Dalam Islam, menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari iman, sehingga perhatian terhadap kebersihan tidak hanya terbatas pada diri sendiri tetapi juga lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat meliputi udara yang segar, air bersih, serta ruang terbuka hijau yang memadai untuk berolahraga dan bersantai. Udara yang bersih akan membantu sistem pernapasan bekerja dengan baik, sementara akses terhadap air bersih sangat penting untuk menjaga hidrasi dan kebersihan tubuh. Keberadaan taman atau area hijau tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga membantu menurunkan stres dan meningkatkan kualitas tidur melalui paparan alam. Selain faktor fisik, lingkungan sosial juga sangat memengaruhi kesehatan. Dukungan sosial yang baik dari keluarga, teman, dan komunitas dapat memberikan motivasi dan semangat untuk menjalani gaya hidup sehat. Lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling menghargai akan menciptakan suasana yang positif bagi kesehatan mental dan spiritual. Teknologi modern juga dapat menjadi alat bantu yang sangat berguna untuk mendukung pola hidup sehat, jika digunakan dengan bijak. Misalnya, aplikasi kesehatan pada ponsel pintar dapat membantu memantau asupan makanan, aktivitas fisik, kualitas tidur, dan tekanan darah. Pengingat digital bisa digunakan untuk mengatur jadwal minum obat, olahraga, atau waktu istirahat. Selain itu, teknologi memungkinkan akses mudah kepada berbagai sumber ilmu kesehatan, tutorial olahraga, serta program meditasi dan relaksasi secara online. Hal ini membuka peluang untuk belajar dan beradaptasi dengan pola hidup sehat, tanpa harus meninggalkan rutinitas harian yang padat. Namun,
Penggunaan teknologi juga harus diimbangi dengan kesadaran agar tidak menjadi penyebab stres atau gangguan tidur, seperti mengurangi paparan layar gadget sebelum tidur dan membatasi waktu penggunaan media sosial yang tidak produktif. Dalam konteks medis, kemajuan teknologi juga mempercepat diagnosis dan pengobatan penyakit, memungkinkan deteksi dini dan penanganan yang lebih efektif. Oleh karena itu, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dengan dukungan teknologi modern merupakan bagian penting dari pola hidup sehat. Secara keseluruhan, lingkungan dan teknologi yang dikelola dengan baik akan saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kesehatan holistik. Ketika nilai-nilai kebersihan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam dipadukan dengan kemajuan teknologi dan lingkungan yang bersih, maka pola hidup sehat dapat dijalankan dengan lebih mudah dan berkelanjutan. Aspek spiritual memegang peranan fundamental dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dalam tradisi kedokteran Islam, tubuh dan jiwa dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kesehatan fisik tidak akan sempurna tanpa kesehatan spiritual, dan sebaliknya, gangguan spiritual dapat berpengaruh negatif pada kondisi fisik seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara raga dan jiwa. Ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga sarana untuk membersihkan hati, menenangkan pikiran, dan menguatkan jiwa. Melalui ibadah, seorang muslim diajak untuk selalu bersyukur, bersabar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara psikologis meningkatkan ketenangan dan mengurangi stres. Stres kronis dan kegelisahan yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan hormonal dan menurunkan imunitas tubuh, sehingga meningkatkan risiko berbagai penyakit. Oleh karena itu, praktik spiritual yang konsisten berfungsi sebagai mekanisme coping yang efektif untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Dalam kitab-kitab kedokteran Islam klasik, seperti karya Ibnu Sina dan Al-Razi, disebutkan bahwa terapi spiritual adalah bagian integral dari proses penyembuhan. Mereka menekankan bahwa pengobatan harus melibatkan penyembuhan jiwa dengan zikir, doa, dan tafakur, renungan mendalam, yang membantu menyeimbangkan energi spiritual dalam tubuh. Selain itu, sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan ketenangan batin. Hal ini penting untuk menghindari kegelisahan berlebihan yang dapat melemahkan tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada penyakit yang Allah ciptakan, kecuali Dia juga menciptakan obatnya." Pesan ini menanamkan optimisme dan kepercayaan dalam proses penyembuhan, yang merupakan aspek penting dalam spiritual healing. Praktik zikir dan doa rutin tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga secara ilmiah telah terbukti menurunkan tekanan darah dan detak jantung, serta mengurangi hormon stres seperti kortisol. Oleh sebab itu, memasukkan elemen spiritual dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah penting dalam membangun kesehatan holistik. Selain itu, rasa syukur yang diajarkan Islam meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup, yang secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan sistem imun dan kesehatan jantung. Dengan kata lain, kesehatan spiritual menjadi pondasi utama yang menyokong kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang kuat dengan Allah melalui ibadah, zikir, dan doa bukan hanya mendekatkan diri secara rohani, tetapi juga merupakan cara efektif untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat sejumlah praktik yang dapat diintegrasikan untuk menguatkan aspek spiritual sekaligus mendukung kesehatan jasmani. Praktik-praktik ini tidak hanya berdasarkan ajaran Islam, tetapi juga didukung oleh penelitian modern yang menunjukkan manfaatnya bagi tubuh dan pikiran. Pertama, menjalankan ibadah sholat secara rutin dan dengan penuh kesadaran adalah fondasi utama. Sholat tidak hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga melibatkan gerakan-gerakan fisik yang memberikan manfaat olahraga ringan, seperti peregangan otot dan pernapasan teratur. Selain itu, momen khusyuk dalam sholat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Kedua, melaksanakan puasa sunnah selain puasa wajib Ramadan, seperti puasa Senin Kamis atau puasa Daud, dapat memberikan banyak manfaat kesehatan.
Puasa membantu proses detoksifikasi tubuh, meningkatkan fungsi metabolisme, dan memperbaiki fungsi sistem imun. Secara spiritual, puasa mengajarkan pengendalian diri dan meningkatkan kesadaran akan keberkahan makanan dan minuman. Ketiga, meluangkan waktu untuk berzikir dan bermeditasi dengan fokus pada Asmaul Husna atau doa-doa pendek dapat meningkatkan ketenangan jiwa. Zikir secara teratur telah terbukti menurunkan kadar hormon stres dan menyeimbangkan fungsi saraf otonom yang mendukung kestabilan tekanan darah dan denyut jantung. Keempat, memperhatikan kualitas tidur merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan jasmani dan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas, serta menganjurkan untuk berdoa sebelum tidur agar hati tenang dan terhindar dari gangguan tidur. Tidur yang baik memperbaiki fungsi kognitif, memperkuat sistem imun, dan menyeimbangkan hormon tubuh. Kelima, menjalin silaturahmi dan menjaga hubungan sosial yang harmonis sesuai ajaran Islam dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi risiko depresi. Lingkungan sosial yang positif memberikan dukungan emosional yang penting bagi kesehatan mental dan spiritual. Keenam, menjalankan aktivitas fisik yang dianjurkan dalam sunnah, seperti berjalan kaki setelah makan atau berkuda, secara konsisten memberikan manfaat kesehatan kardiovaskular dan otot. Olahraga ini juga menjadi sarana menghirup udara segar yang menyegarkan jiwa dan tubuh. Ketujuh, menjaga pola makan halal dan thayyib sesuai dengan prinsip Islam membantu menyediakan nutrisi yang bersih dan bergizi. Menghindari makanan yang berlebihan dan tidak sehat, serta mengutamakan makanan alami, akan mendukung fungsi organ tubuh dan menghindarkan dari berbagai penyakit. Kedelapan, melakukan muhasabah diri secara rutin, yaitu evaluasi diri terhadap perilaku, pikiran, dan perasaan, membantu memperbaiki kualitas spiritual dan mental. Dengan refleksi ini, seseorang dapat mengelola emosi dan stres dengan lebih baik, sehingga berdampak positif pada kesehatan secara keseluruhan. Dengan konsistensi menjalankan praktik-praktik tersebut, seseorang akan mampu membangun pola hidup yang sehat, seimbang, dan berkelanjutan. Pola hidup ini tidak hanya menguatkan tubuh dan pikiran, tetapi juga menumbuhkan kedamaian batin yang menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan pola hidup sehat yang mengintegrasikan aspek spiritual dan jasmani memerlukan kesungguhan dan konsistensi. Berikut adalah beberapa contoh konkret yang dapat diterapkan. Memulai hari dengan doa dan zikir pagi serta sholat subuh tepat waktu, memberikan ketenangan jiwa dan energi positif. Kebiasaan ini membantu mengatur ritme sirkadian tubuh dan menyiapkan mental untuk aktivitas sepanjang hari. Menjaga asupan nutrisi dengan sarapan sehat yang seimbang, mengandung karbohidrat kompleks, protein, serta vitamin dan mineral yang cukup. Misalnya, mengonsumsi oatmeal, buah-buahan segar, dan segelas air putih sebelum beraktivitas. Melakukan aktivitas fisik ringan secara rutin, seperti berjalan kaki atau senam pagi selama 15-30 menit, sesuai anjuran sunnah berjalan setelah makan. Ini membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan stamina. Mempraktikkan istirahat yang cukup dan berkualitas di malam hari, dengan menghindari penggunaan gadget 1 jam sebelum tidur serta berdoa sebagai penutup hari. Hal ini mendukung regenerasi tubuh dan pikiran. Mengatur pola makan dengan memperhatikan halal dan thayyib, serta menghindari konsumsi makanan berlebihan dan cepat saji. Disiplin dalam makan membantu menjaga berat badan ideal dan mencegah berbagai penyakit metabolik. Mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat secara spiritual, seperti membaca Al-Quran, memperdalam ilmu agama, atau berzikir, guna menjaga keseimbangan jiwa dan menguatkan iman. Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan teman, serta aktif dalam komunitas sosial, sebagai sarana dukungan emosional dan penguatan hubungan sosial yang sehat. Meskipun praktik ini sederhana, menjaga konsistensinya tidak selalu mudah. Berbagai tantangan kerap muncul, baik dari faktor internal maupun eksternal. Misalnya, kurangnya motivasi, lingkungan yang kurang mendukung, atau kesibukan yang menyita waktu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi berikut dapat diterapkan.
Membangun niat yang kuat dan memaknai pola hidup sehat sebagai bentuk ibadah dan amanah terhadap tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang tulus akan menjadi motivasi utama. Membuat jadwal harian yang realistis dan fleksibel sehingga pola hidup sehat dapat diterapkan tanpa mengganggu aktivitas utama, serta memberikan ruang untuk beristirahat. Mencari lingkungan pendukung, baik keluarga, teman, atau komunitas yang memiliki tujuan serupa, untuk saling menguatkan dan mengingatkan. Memanfaatkan teknologi secara bijak, seperti aplikasi pengingat waktu sholat, jadwal olahraga, atau pemantauan pola makan, agar lebih mudah mengikuti rencana. Selalu berdoa memohon kemudahan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga konsistensi dalam menjalani pola hidup sehat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, pola hidup sehat yang mengintegrasikan aspek spiritual dan jasmani dapat dijalankan secara berkelanjutan. Hasilnya bukan hanya kesehatan fisik yang prima, tetapi juga kesejahteraan mental dan spiritual yang kokoh, menjadikan hidup lebih bermakna dan penuh berkah. Pola hidup sehat yang mengintegrasikan aspek spiritual dan jasmani memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan berbagai penyakit kronis dan degeneratif yang saat ini semakin banyak dijumpai. Penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan mental seringkali berawal dari pola hidup yang tidak seimbang dan stres yang berkepanjangan. Dengan menjalankan pola hidup yang dianjurkan dalam ajaran Islam, seperti menjaga kebersihan diri, makan makanan halal dan thayyib, rutin beribadah, berpuasa, serta berolahraga ringan, kita tidak hanya menjaga tubuh dari serangan penyakit, tetapi juga memperkuat sistem imun dan daya tahan tubuh. Selain itu, ketenangan jiwa dan pikiran yang diperoleh melalui ibadah dan zikir secara rutin membantu mengurangi risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Hal ini tentu sangat berharga mengingat kesehatan mental kini menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Manfaat jangka panjang dari pola hidup sehat ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga pada kualitas spiritual yang semakin kokoh. Sehingga seseorang dapat menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan kebahagiaan yang hakiki. Menjaga kesehatan bukanlah tugas yang sulit jika kita memahami bahwa tubuh ini adalah amanah yang harus dirawat dengan baik. Dengan niat yang lurus dan konsistensi dalam menerapkan pola hidup sehat secara menyeluruh, kita akan merasakan manfaat yang berkelanjutan dalam hidup sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali bahwa menjaga kesehatan adalah wujud syukur kita kepada Sang Pencipta atas nikmat tubuh yang diberikan. Jangan pernah sepelekan gejala ringan seperti masuk angin atau rasa tidak nyaman kecil, karena langkah pencegahan yang tepat dapat menyelamatkan kita dari masalah kesehatan yang lebih besar. Mulailah hari ini dengan komitmen untuk lebih peduli pada diri sendiri, menguatkan iman, dan menjalani pola hidup sehat yang seimbang antara jasmani dan rohani. Ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu, jadikan kesehatan sebagai bagian dari kekuatan iman kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk menjaga kesehatan dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya.